Om Swastiastu. Semeton YouTube, kembali lagi. Hari ini kita akan kembali membahas atau mengutip Dharma Wacana Ida Pandita Empu Jaya Acarananda. Di kesempatan kali ini kita akan mengutip Dharma Wacana Ida Pandita yang mengenai Hindu Bali dan Hindu India. Di video ini akan dijelaskan pandangan Ida Pandita tentang Hindu Bali dan Hindu India. Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan ke sosial media Semeton semua. Dan untuk video lainnya, Semeton bisa cek di deskripsi video ini. Selamat menyaksikan. Begini pandangan Ida Pandita mengenai Hindu Bali dan Hindu India. Masyarakat Bali secara umum belum bisa menerima pelaksanaan proses ritual ala Hindu India yang bersumber dari kitab suci Weda. Apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana sebenarnya ritual Hindu Bali dan Hindu India? Ketika kita bicara tentang ritual India, di Bali memang selalu menuai pro dan kontra. Sudah menjadi suatu pepatah bahwa ketika materialisme, ide-ide ketuhanan selalu terjadi ruwa bineda yang menimbulkan dualita atau perbedaan yang bisa berjalan beriringan, dan dualisme perbedaan yang tak bisa disatukan. Bahkan salah satu menghakimi, menjustifikasi yang satu salah, hanya dirinya lah yang benar. Bisa dikatakan prosesi keagamaan di India adalah produk budaya India, dan begitu juga prosesi keagamaan di Bali adalah produk budaya Bali. Secara culture, keduanya tidak bisa disamakan. Namun, jangan diartikan bahwa budaya itu semata-mata produk manusia, sebab tetap roh atau spiritnya berada pada Weda. Karena zona nyamannya mulai terusik dengan ritual-ritual yang saya katakan New Age Religion atau gerakan agama baru. Di sini, sekelompok tradisional menjadi sangat khawatir dikarenakan berbagai hal seperti tergesernya peran mereka. Pemertahanan ritual Bali ini akan menimbulkan multiplier effect karena manusia selaku pelaku agama, terutama dalam ritual agama. Ini juga bisa melahirkan konsekuensi positif dan negatif. Maka, multiplier upacara Hindu di Bali ini akan memberikan implikasi yang sangat luar biasa, baik secara nilai yang memungkinkan membawa manusia pada satu hal yang bersifat upgrade. Namun, berbicara mengenai dampak, tentu ada dampak positif dan negatif. Secara positif, budaya Bali itu ritualnya adalah drama kolosal, seperti drama teater. Ketika dia menjadi agama teater, dia menjadi agama tontonan. Siapa yang menonton? Mungkin kita sendiri sebagai pelaku dan insan pariwisata. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur hal ini, sebab kalau semua ritual itu dilakukan sangat sederhana, apa yang dinikmati pariwisata? Itulah yang saya maksud multiplier effect. Sekarang,
Bagi kaum urban, migran, dan terpelajar, tidak menginginkan agar ritual itu besar-besar, karena banyak menyita waktu. Permasalahan waktu ini pula yang menyebabkan sektor real kita sudah dikuasai oleh orang lain. Pemerintah dalam hal ini ataupun siapapun dia, baik itu desa perkraman, tokoh agama harus membangun pola keseimbangan supaya multiplier efek itu lebih banyak membangun kesejahteraan internal. Jangan sampai kita yang menjadi konsumerisme, tetapi yang menyediakan justru umat lain. Maka di sini harus ada sebuah kebijakan berpikir secara seimbang. Secara konsep agama, kalau berbicara ritual di Bali, lebih besaran bakti dan karmanya. Kita tidak boleh menghapus yang sudah diwariskan ini, tetapi kita juga harus ada keseimbangan, yakni memberikan ruang untuk kelompok jananin. Namun, kalau ingin ditelusuri, upacara Hindu di Bali sebenarnya tidak selalu besar. Sama seperti di India. Bedanya, di Bali agama itu masuk ke ruang publik atau adat. Inilah yang menyebabkan upacara itu menjadi ramai. Sebab setiap anggota masyarakat mendapatkan pembagian tugas yang mengakibatkan pengeluarannya menjadi besar. Dalam istilah Balinya, gedenan kateben. Kalau bisa merujuk ke sastra, bahkan sastra-sastra di Bali, sekalipun sastra sudah memberikan pilihan pada umatnya, supaya beriatnya sesuai tingkat kemampuan. Tetapi karena malu diledek oleh teman atau saudara, ini kerap menyebabkan gengsinya naik, sehingga upacara menjadi boros. Demikianlah kutipan Dharma Wacana Ida Pandita Empu Jaya Acaryananda yang membahas tentang pandangan beliau mengenai Hindu Bali dan Hindu Hindia. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.